Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pelaku dan kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Dalam arti sempit, bisa dikatakan produksi adalah menghasilkan suatu barang atau mengubah suatu barang menjadi barang lain. Tapi, dalam arti luas, produksi bisa diartikan sebagai suatu kegiatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang ditujukan untuk menambah atau mempertinggi nilai dan guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa produksi tidak hanya sekedar menghasilkan suatu barang, juga termasuk di bidang jasa. Jenis-jenis kegiatan produksi terdiri dari yang pertama adalah kegiatan di sektor ekstraktif, ialah kegiatan mengambil kekayaan alam langsung untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengubah sifat dan bentuk barangnya. Contohnya, misal perikanan laut, pertambangan, kemudian mengambil kekayaan hutan yang diambil secara langsung. Yang kedua adalah di bidang agraris, yaitu mengolah sumber daya alam terlebih dahulu sehingga menghasilkan barang baru. Contohnya pertanian, kemudian peternakan, dan perkebunan. Kemudian dagang, yaitu melakukan kegiatan jual beli barang dan terjadi perpindahan hak milik dari barang tersebut. Kemudian jasa, yaitu aktivitas ekonomi dengan manfaat tidak nampak, melibatkan interaksi dengan konsumen atau barang-barang milik. Selanjutnya, tentang faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga adalah modal. Perilaku produsen menjelaskan prinsip produsen untuk menerapkan efisien dan memperoleh laba maksimum dan dalam kegiatan produksi yang dilakukan. Berdasarkan prinsip tersebut, produsen memutuskan akan mengambil beberapa keputusan yang mendukung tujuannya. Adapun keputusan yang diambil dapat berupa beberapa banyak produksi barang atau jasa yang dihasilkan dengan mempertimbangkan seberapa banyak produk itu dibutuhkan konsumen dan laku terjual. Berapa banyak faktor produksi yang harus digunakan dengan memperhatikan kombinasi yang paling efisien. Perilaku produsen dapat berlaku baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini terletak pada beberapa besar perubahan faktor produksi yang dilakukan untuk jangka pendek. Misalnya satu faktor produksi diperlakukan tetap sedangkan faktor produksi lainnya menjadi variabel. Dapat berupa faktor produksi yang tepat. Ini biasanya berupa modal. Sebagai contoh, suatu perusahaan jangka pendek lebih memutuskan untuk merekrut karyawan baru daripada berinvestasi mendirikan pabrik baru. Sementara itu untuk jangka panjang seluruh faktor produk dapat berubah. Dengan kata lain, seluruh faktor produksi menjadi variabel. Misalnya, perusahaan dimaksud membuka cabang-cabang baru sehingga harus serentak membeli lahan, membangun gedung, merekrut karyawan baru, dan membeli inventaris. Konsep biaya produksi, penerimaan, dan laba maksimum. 1. Biaya produksi. Biaya adalah sebuah pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah maupun yang akan terjadi. Biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang harus ada dalam produksi, tidak dipengaruhi besar kecilnya unit barang atau jasa yang diproduksi. 2. Variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Gabungan dari keduanya disebut total cost atau biaya total, adalah biaya total yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada pula yang disebut biaya marginal atau marginal cost, yaitu tambahan biaya untuk satu unit output. 2. Penerimaan.
Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Berdasarkan kepemilikan faktor produksi, masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Pemilik faktor produksi alam. 2. Pemilik faktor produksi tenaga kerja. 3. Pemilik faktor produksi modal. 4. Pemilik faktor produksi kewirausahaan. Ada pula jenis penerimaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penerimaan total atau total revenue adalah penerimaan yang didapat perusahaan dari menjual produk. 2. Penerimaan marginal atau marginal revenue adalah penambahan penerima total akibat penambahan jumlah yang dijual. 3. Penerimaan rata-rata atau average revenue adalah penerimaan rata-rata persatuan produk yang dijual. 3. Laba maksimum. Dalam suatu perusahaan, pasti seseorang pengusaha ini ingin mempunyai laba atau kelebihan penerimaan atas biaya. Perusahaan akan meraih laba maksimum jika melakukan penjualan maksimal. Namun, sebelum menghitung penjualan maksimal, perusahaan harus memperhatikan titik break-even point atau BEP, yaitu titik impas ketika perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Istilah sederhana yang biasa digunakan adalah balik modal. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai konsumen, misalnya membeli pakaian karena ingin menjaga tubuh, menjatuhkan rasa malu. Tujuan konsumsi mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang sekaligus, memuaskan kebutuhan secara fisik, memuaskan kebutuhan rohani. Perilaku konsumen merupakan suatu proses atau kegiatan seseorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Jenis-jenis perilaku konsumen. Rasional, memilih barang sesuai kebutuhan, barang yang dipilih memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Mutu barang terjamin, memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan. Irasional, cepat tertarik dengan iklan atau promosi di media cetak maupun elektronik, biasanya membeli berdasarkan keinginan. Memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestis. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen. Internal, bersumber dari dalam diri konsumen, motivasi, ekonomi, dan sikap. Eksternal, kebudayaan, kelompok sosial dan kelompok referensi. Dan keluarga, yaitu lembaga sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang hidup bersama-sama. Peran konsumen dalam kegiatan ekonomi adalah 1. Menggunakan barang dan jasa. 2. Menyediakan faktor produksi. 3. Membayar pajak kepada pemerintah atau negara. 4. Menerima balas jasa dari faktor produksi. 5. Sebagai penyalur barang dan jasa. Peran produsen dalam kegiatan ekonomi adalah 1. Memproduksi barang dan jasa. 2. Agen pembangunan. 3. Menerima pendapatan atas penjualan barang dan jasa yang telah diproduksi. 4. Mengkombinasikan faktor produksi. 5. Membayar pajak kepada pemerintah. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan ekonomi distribusi dilakukan guna menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi, barang atau jasa yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan memudahkan akses konsumen untuk menemukan barang atau jasa yang dibutuhkan. Distribusi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi langsung merupakan kegiatan ekonomi yang barang atau jasanya didistribusikan tanpa melalui perantara, dengan kata lain langsung dari produsen ke konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung.
Dalam distribusi semi langsung, barang atau jasa didistribusikan dari produsen ke konsumen lewat perantara pedagang yang merupakan bagian produsen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Sistem distribusi ini dijalankan lewat produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, atau pedagang kecil yang berperan sebagai perantara. Pelaku ekonomi adalah semua pihak yang terlibat di dalam aktivitas ekonomi atau melakukan kegiatan ekonomi. Pada umumnya, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Interaksi antara pelaku ekonomi dapat dilihat melalui diagram di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.